Vena Angelia, NPM 237550414, kelas 5A, akan menjelaskan tentang akuntansi pendapatan dan piutang pemerintah daerah. Kita akan membahas topik yang sangat penting dalam akuntansi sektor publik, yaitu akuntansi pendapatan dan piutang pada pemerintah daerah. Dalam video ini, kita akan melihat bagaimana pendapatan daerah diakui, dicatat hingga disajikan, serta bagaimana piutang pemerintah muncul dan dilaporkan. Untuk struktur organisasi dan definisi pendapatan. Sebelum masuk ke pencatatan, kita perlu memahami dulu struktur organisasi pemerintah daerah, khususnya hubungan antara PPKD atau pejabat pengelola keuangan daerah dan SKPD atau Satuan Kerja Perangkat Daerah. Keduanya memiliki peran penting dalam penerimaan dan pencatatan pendapatan. Lalu, apa itu pendapatan dalam konteks pemerintah? Pendapatan adalah semua penerimaan kas yang menambah ekuitas dalam periode anggaran menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali. Contohnya pajak daerah, retribusi, dana transfer dari pusat hingga hibah. Untuk yang klasifikasi pendapatan dan prinsip akuntansi, pendapatan dalam akuntansi pemerintah dibagi menjadi dua basis laporan. Yang pertama, pendapatan LRA, laporan realisasi anggaran, diakui saat kas sudah masuk ke rekening kas umum daerah. Yang kedua, pendapatan LO, laporan operasional, diakui saat timbul hak pemerintah atas pendapatan meskipun kas belum diterima. Ada juga prinsip penting yang harus kita perhatikan. Pendapatan dicatat dengan azas bruto, artinya jumlah penerimaan dicatat penuh tanpa dikompensasikan dengan pengeluaran. Pengembalian pendapatan bisa dicatat berbeda tergantung sifatnya, apakah berulang atau tidak. Untuk pencatatan jurnal pendapatan, mari kita lihat bagaimana pendapatan dicatat. Jika pendapatan diterima oleh PPKD, maka dibuat dua jurnal. Yang pertama jurnal LO, RKPPKD di debit, pendapatan LO di kredit. Jurnal RRA, perubahan saldo debit di debit, pendapatan LRA di kredit. Jika pendapatan diterima langsung oleh SKPD, maka jurnal LO kas di bendahara di debit, pendapatan LO di kredit. Jurnal LRA perubahan SAL di debit, pendapatan LRA di kredit. Setelah itu, SKPD akan menyetorkan ke PPKD sehingga kas berpindah ke rekening kas umum daerah. Contoh, Dinas Berhubungan menerima retribusi terminal 60 juta, jurnal LO kas di bendahara penerimaan 60 juta, pendapatan retribusi 60 juta, jurnal LRA perubahan SAL 60 juta, pendapatan retribusi 60 juta. Saat disetor ke PPKD, RKPPKD di debit 60 juta, kas bendahara di kredit 60 juta. Penyajian pendapatan. Setelah dicatat, bagaimana pendapatan disajikan? Pendapatan LRA ditampilkan di laporan realisasi anggaran. Pendapatan LO ditampilkan di laporan operasional. Jadi kita bisa melihat perbedaan perspektif apakah berbasis kas atau berbasis akrual. Akuntansi piutang. Sekarang kita masuk ke piutang pemerintah daerah. Piutang adalah hak tagih pemerintah kepada pihak lain yang pembayarannya belum diterima. Misalnya, piutang pajak daerah, piutang retribusi, atau piutang dari pemberian pinjaman oleh pemerintah daerah. Pengakuan piutang terjadi ketika sudah ada surat ketetapan atau surat penagihan yang sah.
Contohnya, pada 1 Desember 2022, Badan Pengelola Pajak menerbitkan surat ketetapan pajak untuk wajib pajak bakso Sonia sebesar 600 juta. Jurnalnya, piutang pajak di debit 600 juta, pendapatan pajak LO di kredit 600 juta. Penyajian piutang. Piutang disajikan di neraca pemerintah daerah. Jika jatuh tempo dalam waktu 12 bulan, maka disajikan sebagai aset lancar. Jika lebih dari 12 bulan, disajikan sebagai aset lainnya. Selain itu, piutang juga harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan atau CALK agar transparan. Jadi, kesimpulannya, akuntansi pendapatan dan piutang di pemerintah daerah mengikuti aturan yang jelas. Pendapatan bisa diakui berdasarkan kas LRA maupun hak LO. Pencatatan harus menggunakan azas bruto. Piutang timbul ketika pemerintah memiliki hak tagih dan harus disajikan sesuai jangka waktu penagihannya. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.